Kadet Musa Angelo Madile, ya dah, dari Poltekpel Sulut. Ya. Musa, kan kita habis cleaning palka nih, Ya, oke. ya kan? Kamu tahu kan cara mengoperasikan got palka? Ya, Coba terangkan bagaimana mengoperasikan got palka. pertama kan cara mengoperasinya pastiin dulu arahan dari anjungan. Namanya minta yang mana. Terus, Ngecek valve-nya. kalau apa tuh yang dicek? Valve misalnya di atas minta satu kiri, dua kiri, kan apa. Terus kalau misalnya gotnya nggak ngisap, berarti masalahnya ada di filter palkanya. Terus, Filternya kotor gitu kan. nggak, kalau di kamar mesin apa yang perlu disiapkan? Itu kayak Apa? gas. Gas pump. Ya, pada saat cleaning itu pakai gas untuk ngisap got sama emergency fire pump buat cleaning. Ini gas pump itu alurnya lewat mana aja? Alurnya Lewat eduktor nggak? ya, karena eduktor kan untuk ngisap juga kan. Buat ngisap. Ya, dia Yakin? modelnya kayak trompet kan. Ya tahu saya, kayak trompet ya kan, eduktor modelnya. Ya. Terus kayak kenapa sih harus di cleaning kan? Ini kita kan dari batu bara, dari kulkas ke batu bara, harusnya Oke. kan nggak apa-apa ya. Kita kan sesuai arahan dari shipper, ya toh. Shipper minta di cleaning, ya sudah di cleaning, ya kan. Cuman ada juga yang sama-sama dari batu bara, itu juga minta di cleaning, karena mereka khawatir akan kontaminasi dari pihak shippernya, gitu ya. Jadi cleaning ini kita sesuai prosedur aja, ya kan. Dari shipper, atau kita lagi ganti muatan dari muatan kotor ke muatan bersih, atau sebaliknya gitu. Jadi sudah ada prosedurnya masing-masing. Muat ini harus kayak gini, muat itu harus kayak gitu ya. Jadi bukan kita mengada-ngada kenapa harus cleaning gitu kan. Nah, itu pertanyaan bagus. Kan sama-sama kotor sebetulnya, ya kan? Kulkas tuh bentuknya hampir sama kayak batu bara, ya enggak? Ya. Kalau misalnya nggak di cleaning pun nggak kelihatan tuh kalau sudah tercampur sama batu bara, ya enggak? Nah, tapi kan dari pihak shippernya yang minta. Dan kita sebagai pihak kapal harus mempersiapkan palka untuk siap dimuati. Itu prosedurnya. Berarti sampai sekarang itu dicek ya? Iya dong. Jadi kita tuh kalau tiap mau muat mus, kita dicek palkanya sama surveyor. Kalau kapal curah itu ada namanya draft survey oleh surveyor yang ditunjuk, ya kan? Surveyor itu nanti nggak cuman ngitung muatan, inisial sama finalnya, tapi juga ngecek palkanya, kesiapan palkanya. Palkanya siap apa enggak? Kalau nggak siap, ya harus dibersihkan lagi. Nah, nanti makanya kalau palkanya siap, nanti kan keluar sertifikat hull cleanness itu dari surveyor. Itu menandakan palka siap dimuati, kayak gitu mus. Berarti kita cleaning nggak harus wajib ya? Berarti harus nunggu arahan dari itu ya? Nunggu arahan sama tergantung muatannya yang mau dimuat nextnya tuh apa gitu loh. Misalnya kita harus muat batu bara, terus rencana mau muat jagung nih, ya mau nggak mau kan dari muatan kotor ke muatan bersih kita harus cleaning, ya nggak? Halo? Dari prosedur cleaning palka itu macam-macam mus. Ada yang pakai apa itu, chemical juga ada. Terus ada juga yang pakai kayak pernis gitu. Jadi dulu waktu saya muat petcock di Arab Saudi sana, jadi setelah cleaning nanti kita disemprot chemical tuh. Jadi nanti palkanya agak mengkilat nanti itu. Gitu. Petcock itu hampir mirip juga bentuknya kayak apa? Kayak batu bara. Kayak kulkas ini bentuknya hampir sama petcock gitu. Itu infonya dari sana sih, katanya limbah industri, katanya gitu sih. Limbah industri apa limbah dari pengeboran offshore itulah, ya. Itu sepertinya kayak gitu. Terus dulu kita muat sulfur juga pernah. Sulfur itu dari Arab Saudi juga bawa ke India. Nah, itu sulfur itu malah kita ngecat palka itu, mus. Kapal ini kan? Bukan, kapal sebelumnya saya. Jadi harus dicat palkanya itu, mus. Oh, malah Bersih. dicek ya? Ya harus bersih. Sulfur, ya.
Itu tahu nggak sulfur buat apa? Itu yang kandungan sulfur ya. Bukan, tahu nggak sulfur buat apa? Kalau yang itu buat apa? Kita bongkar di India, itu buat bahan campuran petasan. Oh, buat petasan itu. Buat petasan. Itu freight-nya banyak sekali, itu besar itu, Bos. Iya, besar sekali itu. Buatnya dari mana, Ken? Dari Arab. Arab ke India, Arab ya? Saudi bawa ke India. Aduh, nanti kalau kau masuk India, mus. Kau sendirilah gimana sana. Itu perusahaan apa? Apanya tuh? Itu perusahaan apa? Perusahaan dalam negeri. Oh, Perusahaan dalam negeri. Jadi kapalnya kebetulan waktu itu land luar. Sama kayak gini juga, 5 palka. Bendera Indonesia. Gitu loh. Ya. Makanya makanya kenapa kita libat orang mesin untuk cleaning palka itu biar tahu ya, atau prosedurnya kayak gini. Jadi apalagi kalau kita terbatas waktu kayak kemarin cuma 2 hari kan. Nah, mau gak mau kita harus turun semua tuh dek sama mesin, ya kan, turun semua. Ada yang standby di kamar mesin buat got palka, ada yang ikut cleaning ya toh. Dan kan dapat jatah juga kan. Lumayan kan buat pacaran kemarin kan? Iya kan? Kamu di Jakarta berapa kali kamu turun? 3 ya. 3 kali, yakin 3 kali. Nah, iya. Lumayan kan buat pacaran kan? Iya. Nah, iya udah gak usah bohong, kamu tuh pacaran kemarin, ya toh? Iya. Yang penting baik-baik aja, nah, baik-baik aja. Kamu di sini kan tugas kamu buat apa? Kadet itu belajar, ya. Isi dulu kepala kau dengan ilmu, ya toh. Nanti kalau udah kepala terisi ilmu, baru nanti cari uangnya, ya enggak? Iya. Kalau misalnya kadet cari uang dulu gimana, Smus? Tapi saya pikir Kenapa nggak bisa? Kan ada juga kadet yang gajinya besar. gimana mau cari uang lagi kalau misalnya kita nggak ada dasar, kan harus cari uang itu harus ada dasar dulu kan? Iya, tapi dulu saya pernah ketemu kadet itu maunya gaji sekian, kapal kayak gini, kayak gitu. Dia nggak mikir ilmunya. Berarti dia nggak bisa balik lagi kan kalau nggak ada dasar. Ya saya nggak tahu bisa balik lagi apa enggak. Cuman dia tuh pikiran cuman pokoknya saya pulang praktek terus bawa uang. Menurut kamu gimana itu? Uang tok berarti. Ya itu hak mereka sih, ya hak mereka. Cuman kan kalau saya pribadi, Mus, lebih baik ilmu dulu. Ya atau diisi di otak kita. Iya, nanti kan kita ke, misalnya kamu dari perusahaan dalam negeri, nanti kan perusahaan ke luar negeri kan bisa kalau ada ilmunya. Kalau cuma ngandalin, yang penting dapat duit, kan nggak bisa. Semua orang juga bisa kan. Nah iya, itu aja cari yang apa? Yang jual-jual minyak kencing itu, ya nggak? Banyak duitnya itu, ya toh? Cuman ilmu yang susah itu, ya toh? Itulah, Mus. Makanya, kamu kalau ngadep saya pasti saya tanya, ini apa? Jadi kamu harus belajar. Jangan sampai kamu nol nanti. Kamu udah hampir pulang toh? Berapa bulan? 7 bulan ya? Iya. 7 bulan, 5 bulan lagi. Dan sampai nol. Nah, ibaratnya kamu sekarang tuh akademik mesin sendiri. Iya. Nggak tahu penggantinya Sandi nanti ada nggak. Nah, tapi kalau ada pun kadet mesin lagi, tugas kamu ngajarin dia. Ya nggak? Jangan melihat dari mana kita tuh berteman. Maksudnya alma mater mana. Iya. Jangan mengelompokkan, kalau nggak satu alma mater enggak, kalau nggak dari sini enggak, jangan. Kita berteman dengan siapa aja, dengan alma mater mana aja. Karena kita di kapal itu sudah satu bendera, bukan satu alma mater, ya. Itu jadi rusak nanti kalau kamu cuma mikirin satu alma mater, ya. Harus bisa bergabung sama alma mater lainnya, dari lulusan mana aja, dari suku mana aja, ya. Jangan biasakan seperti itulah. Biasanya kita tuh bisa join sama orang lain, jangan cuman kalau nggak satu alma mater enggak, kalau nggak satu suku enggak, kalau nggak satu daerah enggak, rusak itu nanti, ya. Dan nanti pun kalau kamu jadi perwira, kamu jadi perwira yang bagus, yang bisa mengajari junior-junior kamu dan karir-karir kamu. Apa yang kamu dapat sekarang, kamu tingkatkan, ya kan? Setelah itu kamu aplikasikan di dunia pelayaran. Nanti kalau sudah jadi perwira, tularkan ilmu kamu ke bawahan kamu. Ya, Mus ya? Siap. Siap ya, Mus ya? Pokoknya kalau ngadep saya ujian nih. Siap. Sebelum nanti ujian beneran di kampus sana sama dosen-dosen teknikmu. Kalau saya jadi dosen nautika nggak bisa tahu, tapi kalau teknik nanti mati kamu kalau nggak bisa jawab. Oke, Bos?